Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan menjadi umatnya di yaumil kelak nanti. Dan yang saya hormati Bapak Fakhan Haikal selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini saya membuat video dengan tujuan untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Pandangan Islam. Kita tahu bersama bahwasanya sumber daya manusia adalah hal yang patut kita telusuri atau hal yang patut kita hal yang patut kita perdalam sebagai seorang intelektual. Sumber daya manusia dalam Islam juga telah diatur ya. Banyak ayat Allah yang mengatakan kita tuh dituntut untuk terus belajar. Bahkan dalam surah Ar-Rahman disebutkan bahwasanya kita tidak akan menembus langit illa bisultan, kecuali dengan ilmu pengetahuan. Untuk itu kita dituntut untuk tetap menuntut ilmu tanpa mengenal yang namanya batasan seperti itu. Juga banyak hadis-hadis atau ungkapan-ungkapan daripada ulama ya yang mengatakan bahwasanya kita memang dituntut untuk belajar. Salah satu hadis yang masyhur yaitu utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yaitu menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Nah, menuntut ilmu ini ya kita tahu bersama efeknya akan merujuk kepada timbulnya atau tumbuhnya atau hadirnya SDM yang berkualitas seperti itu. Jadi apabila kita di suatu daerah, misalnya di suatu daerah itu pendidikannya bagus, kemudian juga lingkungannya bagus, nah, insya Allah itu akan menghasilkan SDM yang nantinya akan berguna bagi masyarakat banyak, bagi orang-orang banyak seperti itu. Nah, namun kali ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Artinya bagaimana kita mengelola sumber daya manusia. Nah, ini kita dituntut semisal nanti kita menjadi bos seperti itu ya. Dalam Islam pun telah diatur ya, seperti ada pemberian upah, seperti bagaimana kita memperlakukan karyawan-karyawan kita seperti itu. Jadi terdapat dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah. Rasulullah berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada 3 golongan ya yang yang Allah musuhi pada hari kiamat. Yang pertama yaitu orang yang bersumpah memberi gaji atas namaku lalu mengingkarinya. Kemudian orang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan harganya. Seperti itu. Kemudian seorang yang mempekerjakan pekerja, kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya. Nah, di sini kita dapat menarik garis lurus atau dari poin penting dalam mengatur SDM yang kita miliki seperti itu. Jadi dalam mengelola itu tentu memiliki adab-adab tertentu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis qudsinya. Allah itu memusuhi 3 orang di hari kiamat. Yang pertama adalah orang yang bersumpah, yaitu memberi gaji. Ya, jadi kalau misalnya ada karyawan kita yang baru masuk seperti itu kan, kita menjanjikan benefitnya demikian apa, kita menjanjikan kompensasi dan lain semacamnya, namun pada nyatanya kita tidak melakukannya, maka itu adalah menjadi orang-orang yang dimusuhi Allah di yaumil kelak nanti. Kemudian ada orang yang memperkerjakannya, namun ia mengambil manfaat darinya tapi yang dipekerjakan tadi tidak dibayar. Nah, seperti itu. Jadi semisal kita memiliki kemampuan, kemudian kemampuan kita tadi dimanfaatkan, tapi justru kita nggak memetik apapun daripada kemampuan yang kita miliki, dipetik malah oleh bosnya, oleh orang lain. Nah, itu orang-orang yang zolim, itu termasuk orang-orang yang zolim itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir tadi, pekerja yang menyelesaikan pekerjaannya tapi tidak dibayar. Nah, jadi telah banyak ya kasus-kasus yang kita temui di Indonesia ini, orang-orang yang perbudakan itu masih banyak terjadi seperti itu. Itu walaupun hal yang ilegal, tapi mesti kita ketahui atau mesti kita tanamkan pada diri kita, atau mungkin sesekali bisa kita dakwahkan kepada orang lain. Janganlah seperti itu. Berikan dia haknya yang layak seperti itu. Seperti kasus Bupati Langkat ya. Bupati Langkat kita ketahui namanya kalau nggak salah Terbit Rencana ini diketahui memiliki beberapa orang yang
memang mantan pengguna narkoba, ia kerangkeng di rumah pribadinya. Setelah ia kerangkeng ternyata juga dipekerjakan secara paksa seperti itu. Dipekerjakan secara paksa seperti ngegrek, kemudian dodos dan lain semacamnya. Itu dipekerjakan secara paksa, itulah yang dimaksud daripada hadis ini seperti itu. Jadi kita tidak boleh mempekerjakan orang-orang yang telah bekerja bersama kita tanpa upah. Kemudian kalau kita berbicara tentang manajemen sumber daya manusia ya, pengelolaannya itu ya, memang lebih cenderung kepada bagaimana perencanaan supaya kita itu dapat memiliki anggota-anggota yang SDM-nya unggul, tapi juga mau berkontribusi dengan nyaman dengan kita seperti itu. Nah, itu bisa diawali dengan perekrutan ya kan. Diawali dengan perekrutan, setelah dilalui perekrutan, kemudian muncullah tadi perencanaan perencanaan penugasan seperti itu. Hingga akhir tahapnya terus berlanjut sampai merambatlah ke pembahasan tentang kompensasi seperti itu. Jadi ada pun perbedaan sumber daya manusia yang kita katakanlah dalam lingkup syariah ya kan, dalam hukum Islam seperti itu. Perbedaannya dengan sumber daya manusia dalam lingkup konvensional. Nah, itu tentu memiliki perbedaan. Kalau dia di konvensional ya, SDM itu seperti kita bekerja, ia mengharapkan gaji duniawi seperti itu. Ada kerja, ada uang, dan ada hasil dan itu biasanya langsung direalisasikan seperti itu, yang nyata seperti itu. Kita bekerja ya kita dapat uang seperti itu. Tapi kalau SDM dalam Islam itu lebih dispesifikasikan bagaimana kamu beramal tapi tidak mengharapkan apapun selain daripada ridha Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya meskipun nanti ada kompensasi atau ada benefit-benefit yang kamu terima seperti bonus-bonus yang kamu terima, anggaplah itu sebagai hasil atau bonus dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu, pemirsa. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak Fakhan Haikal yang telah membimbing saya selama 1 semester mengenai mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini. Semoga ilmu yang saya dapatkan ini bermanfaat dan semoga Bapak disehatkan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.